Shalom Cornerstone. Shalom. Saudara, kita bersyukur hari ini kita berada di part yang terakhir dari seri khotbah Mad World. Di seri khotbah ini kita menelaah kultur dunia yang bergerak lebih banyak left unchecked, bergulir tanpa arah lalu meninggalkan kita seakan-akan bergerak di dalam dunia yang tidak bertuhan. Nah, kita sudah belajar banyak 3 minggu sebelumnya, hari ini kita akan belajar satu isu yang mungkin paling kontroversial dari semuanya. Kita akan berbicara tentang apa yang Alkitab katakan tentang LGBTQ. Kita mau menelaah woke culture yang menjadi tren yang bergerak dalam dunia kita hari ini. Saudara, apa itu woke culture? Saudara, mungkin untuk teman-teman yang tidak terlalu aware, woke culture atau woke movement itu adalah bicara tentang kesadaran, tentang awareness akan isu-isu sosial yang terjadi di sekitar kita. Ketimpangan sosial, problem rasialisme yang terjadi. Woke culture, woke agenda pertama kali bermula berkaitan erat dengan bagaimana warga kulit hitam di Amerika diperlakukan secara rasis oleh warga kulit putih. So, itu yang terjadi. Makanya kita sering kali dengar berita dari Amerika, dari Eropa, bagaimana orang-orang berkulit hitam ditembak oleh polisi seakan-akan tanpa alasan. Nah, kalau saudara aware akan hal ini, mendengar berita seperti ini dan itu menggelisahkan hati saudara, saudara lihat ada seorang yang ditembak, nggak punya alasan kelihatannya, saudara merasa tergugah, saudara ingin melakukan sesuatu, saudara ingin protes mungkin, saudara ingin bikin petisi, itu berarti Anda woke, Anda sadar, Anda awake, Anda aware akan isu yang terjadi dan Anda coba melakukan sesuatu untuknya. Nah, kalau sampai di sini sebenarnya pemahaman woke culture itu oke kan ya, sebenarnya positif dong. Kan baik bukan kalau kita lebih peka, lebih tahu akan isu-isu sosial di sekitar kita. Kan baik kan kalau orang-orang yang diperlakukan tidak adil, lebih banyak yang mendukung mereka, benar nggak? Orang-orang miskin kita lebih aware, kita mendukung mereka, kan lebih bagus dong. Ya kan, jadi sampai titik ini sebenarnya pemahamannya oke. Tapi problemnya adalah woke agenda hari-hari ini semakin ke sini menjadi meluas dan menjadi semakin bias. Kenapa? Karena agenda woke culture sekarang punya kepentingan yang berbeda. Tahun-tahun ini, waktu orang berbicara tentang woke agenda, lebih banyak berbicara tentang support kepada kaum LGBTQ yang dianggap tertindas. Karena mereka dianggap tertindas, diperlakukan tidak adil, woke agenda lebih berpikir soal LGBTQ sekarang. Itu sebabnya tokoh-tokoh woke yang awal sekarang lebih banyak nggak mau ngomong. Sebab apa? Dulunya mereka membela kepentingan orang-orang warga kulit hitam, semakin bias agendanya jadi ke sana. Mereka nggak mau ngomong lagi, nggak mau banyak komentar. Nah, saudara, pengaruh ini, agenda untuk mendukung LGBTQ itu meluas luar biasa dari politik sampai big company. Sekarang, saudara, kalau saudara tidak aware, kebanyakan kita mungkin tidak aware, ada beberapa perusahaan besar dunia yang secara terang-terangan, secara diam-diam, bermaksud untuk mengubah perspektif kita untuk menerima bahwa di dunia itu tidak cuma sekedar simpel pria dan wanita. Orang-orang yang LGBTQ adalah orang-orang yang normal, sama dengan semuanya. Kita harus menerima LGBTQ itu, harus menolong mereka. Salah satu perusahaan terbesar di dunia yang bergerak dengan agenda ini sekarang adalah Disney Company. Kalau sudah aware, bulan Maret yang lalu, Disney, eksekutif dari Disney, secara terang-terangan berbicara bagaimana mereka setelah hampir 100 tahun punya fokus, punya agenda, punya visi untuk membawa hiburan bagi keluarga-keluarga melalui theme park mereka, film-film keluarga yang populer yang kita ketahui. Mereka mengubah arah perusahaan mereka sekarang untuk mendidik, ngajarin orang tua, ngajarin dunia untuk menerima LGBTQ adalah normal. Gender itu bukan cuma 2, gender itu bukan cuma sekadar pria dan wanita. Dan itu yang mereka katakan. Bulan Maret lalu eksekutif Disney secara openly berkata bahwa mereka sampai akhir tahun ini akan menempatkan 50% karakter Disney mereka di Disney Universe mewakili orang-orang yang LGBTQ. 50%. Kalau saudara menonton film Lightyear, ya, animasi Pixar yang terbitkan oleh Disney, saudara akan menemukan kebenaran itu di sana dan banyak lagi yang lain. Nah, saudara, itu mereka lakukan sangat terang-terangan. Tahun-tahun ini ada banyak karyawan dan staf dari Disney and Disneyland mengundurkan diri. Seorang staf Disneyland berkata, tahun 2021 yang lalu, dari tahun lalu semua staf Disneyland sudah di-training ulang.
Di training ulang untuk tidak menyapa pengunjung Disneyland yang hadir dengan sebutan spesifik gender. Tidak lagi memanggil boys and girls, tidak lagi memanggil ladies and gentlemen. Sekarang mereka menyapa semua yang hadir dengan hello everyone, hello friends. Tidak lagi gender spesifik, sebab tidak hanya pria dan wanita. They do it openly. Juli 2021 yang lalu, tanggal 1 Juli tepatnya, Gay Choir dari San Francisco, Gay Choir. Jadi paduan suara pria gay, 1 Juli mengupload satu video yang mereka take down sendiri 6 hari kemudian. Kenapa? Karena viralnya menolong kita melihat apa yang menjadi agenda mereka. Saudara, dalam lagu tersebut liriknya, judulnya adalah We'll Convert Your Children. Kami akan mengubah anak-anakmu. Kami akan mempertobatkan anak-anakmu supaya semakin lebih fair, lebih adil, semakin terima LGBTQ. Dalam satu liriknya, saudara, mereka berkata demikian. If you think that will corrupt your kids, you think we will corrupt your kids. Anda berpikir kami akan mengkorap anak-anak Anda. Anda berpikir kami akan merusak pikiran anak-anak Anda kalau agenda kami tidak terkendali. Dan dia berkata, funny, you are right. Benar, itu yang akan terjadi. Kami akan mengkorap anak-anak Anda. Video lengkapnya kira-kira hampir 4 menit. Message-nya masih panjang di sana. Kalau saya melihatnya pertama kali tahun lalu, saya merasa serem. Ini mah video yang serem, kayak nonton film horor. Creepy. Saudara, agenda LGBTQ, setiap dalam gerakan dan movement mereka, agenda mereka selalu berbicara tentang kasih, toleransi, penerimaan. Tapi sedikit pun saya tidak menemukan ini. Saya tidak menemukan nada kasih, toleransi, penerimaan. Lebih daripada itu, saya justru mendengar, seakan-akan mendengar seorang psikopat yang bicara. Karena orang tua adalah musuh untuk mereka lawan, anak-anak adalah target dari political agenda mereka. Pertanyaannya, apakah ini betul-betul pesan kasih adanya? Toleransi? Penerimaan? Personally, saya sedikit pun tidak merasakan kasih, toleransi, dan penerimaan di video message ini. Alih-alih demikian, sebaliknya saya menemukan nada ancaman, very threatening. Saya seperti lagi mendengar seorang yang punya belati yang panjang lalu sedang menghujamkannya ke jantung saya pelan-pelan sambil nyanyi dan tersenyum. Ya, psikopat. Dan itu yang mereka lakukan di message ini. Mereka take down sendiri 6 hari kemudian. Dan ini memberikan pada kita gambaran dunia yang kita tinggali saat ini dan betapa opennya gay agenda di tengah-tengah dunia kita sekarang. Saudara, perjuangan kaum LGBT selalu membawa pesan cinta, kasih, toleransi. Tapi ini sebenarnya adalah agenda iblis untuk memutarbalikkan kebenaran Tuhan. Selama ribuan tahun tidak ada diskusi menyangkut seksualitas pria dan wanita. Jelas sekali apa yang benar, apa yang salah, apa yang dosa, apa yang menjadi kekejian di hadapan Tuhan. Tetapi beberapa dekade terakhir, diskusinya telah menjadi diskusi yang semakin marak dan seksualitas pria dan wanita tidak lagi sederhana, binary, pria dan wanita. Apa yang diangkat adalah isu hak asasi manusia, human rights. Semakin liberal, orang dianggap semakin bebas, ingin hidup seperti apa. Saudara, kalau kita mau bicara tentang LGBTQ dan woke culture, kita perlu memahami terminologi yang mereka gunakan. Apa yang mereka bicarakan sebenarnya waktu mereka ngomong kalimat itu, apa yang mereka diskusikan. Soalnya LGBTQI, yang mari ikut yang pertama yang mulai. LGBTQ, yang kita tahu cuma sampai Q, sebenarnya ada IA plus sekarang. Lesbian, gay, bisexual, transgender, intersex, asexual, queer, Q-nya, plus, karena banyak lagi mungkin kepentingan yang lain di sana. Nah, dalam diskusi mereka, dalam diskusi kepada kita, mereka membedakan, punya term yang mereka gunakan. Yang pertama adalah soal seks dan gender. Ada perbedaan antara seks dan gender dalam bahasa mereka. Seks adalah apa yang biologis kita miliki. Waktu kita lahir, waktu anak kita lahir, dokter melihat organ kelaminnya, lalu di-define langsung, seksnya pria atau wanita. Tapi gender lebih kompleks dari hal tersebut. Gender adalah waktu anak itu bertumbuh, waktu kita bertumbuh, itu bicara tentang how we identify ourselves. Jadi saya merasa, jadi sangat bergantung kepada my own feeling, my personal sense of who I am. Buat mereka,
Gender itu adalah identitas yang bisa berubah-berubah. Sex, absolute, gender can change, bisa berubah. Nah, yang mereka gunakan kemudian diskusinya bicara tentang sexual orientations. Sexual orientations itu bicara tentang ketertarikan. Jadi, seseorang tertarik kepada seseorang. Nah, ketertarikan emosional, ketertarikan romantis atau seksual ini adalah apa yang kita sebut sebagai orientasinya. Jadi ketertarikan itu adalah bicara tentang orientasi. Dari situ kita bicara tentang, ya tadi, lesbian, gay, bisexual, lalu kemudian ada panseksual. Saudara tahu panseksual apa? Panseksual itu artinya tertarik dan jatuh cinta kepada pribadinya, tidak peduli dia pria atau wanita. Panseksual. Jadi tertarik pada karakter orangnya, bukan pada seksualitasnya. Agender, tidak punya seksualitas, jadi tidak menempatkan dirinya sebagai pria atau wanita, tidak tertarik kepada pria atau wanita sekalipun. Term yang berikutnya digunakan adalah gender identity, identitas gender. Nah, berbeda dengan orientasi yang bicara tentang ketertarikan, identitas gender bicara tentang bagaimana seorang memandang dirinya sendiri. Itu kita menemukan non-binary. Jadi, ada orang-orang yang mendefinisikan dirinya, saya ini bukan pria, saya bukan juga wanita, non-binary. Tidak binari, tidak A atau B. Lalu kemudian juga ada di sana agender, nggak punya gender, dan transgender. Transpuan atau trans pria. Itu adalah how we identify ourselves. Nah, pertanyaannya kalau begitu, ada berapa banyak sebenarnya kategori gender? So, kalau udah browsing di internet, dan browsing bahkan ke artikel-artikel jurnal-jurnal medis dan jurnal-jurnal, itu diskusinya banyak banget, prinsipnya inkonklusif. Yang saya temukan 64 gambar, grafik 64 gender identity. Yang kita kenal cuma male and female di atas, sisa yang lain ada 64. Ya, ada yang lain lagi tuh ya. Tuh ya, ada yang lambang Assassin's Creed mana tuh ya. Yang suka main game mungkin menemukan beberapa, oh udah tuh Assassin's ya. Saudara tanya sama saya, Assassin's itu gendernya apa? Jangan tanya, mungkin psikopat, mungkin killer, nggak tahu juga nggak paham. Tapi mereka mendefinisikan jadi 64. Orang yang lain mendefinisikan jadi 72, 76, yang lebih ekstrim berkata, unlimited gender theory itu bisa digunakan. Bahwa gender itu bisa didefinisikan tidak terbatas, karena semua orang bebas mau menyebut dirinya sebagai apa dan siapa. Yang terakhir kita perlu ketahui tentang expressions. Gender expressions bicara tentang bagaimana seseorang mengekspresikan dirinya keluar. Jadi seorang pria mengekspresikan dirinya sebagai feminin misalnya. Itu bicara tentang masculine, feminin. Lalu ada juga androgyny yang populer sekarang. Androgyny adalah seseorang yang merepresentasikan dirinya keluar, mengekspresikan dirinya sebagai secara fisikal, separuh pria, separuh wanita. Androgyny. Saudara, nah dari semua term ini, kaum LGBT berargumen bahwa orientasi seksual, identitas gender, ekspresi gender tidak boleh digunakan untuk mendiskreditkan mereka, mendiskriminasi mereka, melecehkan mereka. Tentu saja tidak. Waktu kita mengangkat isu ini dalam komunitas kita di Cornerstone, kita tidak bermaksud untuk mendiskriminasikan mereka. Sebab Tuhan, Yesus yang kita kenal bukan Tuhan yang mendiskriminasi orang. Tuhan melayani semua orang, betul? Kaya, miskin, tua, muda, pelacur pun dia layanin. Prostitut dia berkatin. Tuhan tidak mendiskriminasi. Dan kita tidak bermaksud melecehkan karena kita justru mengangkat ini ke permukaan. Supaya kita tahu tentang hati Tuhan bagi mereka yang bergumul. Nah saudara, jadi apa yang kita lakukan saat ini adalah kita perlu belajar untuk menolong orang tahu apa yang benar. Pertanyaan yang kita mau jawab hari ini adalah, apakah hal menjadi pria atau wanita itu bergantung, sifatnya subjektif, bergantung kepada apa yang saya rasakan. Apakah gender memang lebih dari dua? Nah kalau kita baca Alkitab, saudara sebenarnya, sekali lagi kita sudah katakan, selama ribuan tahun nggak ada diskusi soal ini. Di Alkitab kita di Kejadian pasal pertama, jelas sekali Alkitab mengajarkan Tuhan menjadikan kita laki-laki dan perempuan. Demikian firman Tuhan. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan, diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, berfirman kepada mereka, beranak cuculah, bertambah banyak, penuhilah, taklukkanlah, berkuasalah. Jelas sekali kita menemukannya di sana. Crystal clear, no debate needed. Tuhan menciptakan pria dan wanita.
Tapi nggak stop sampai di sana. Tuhan menciptakan pria dan wanita untuk tujuan Tuhan. Jadi ini bukan sekedar soal Tuhan menciptakan pria dan wanita, tapi untuk tujuan apa? Untuk tujuan Tuhan. Tuhan menciptakan organ pria dan wanita yang berbeda. Perbedaan seksual pria dan wanita sebagai kelengkapan yang saling melengkapi untuk tujuan apa? Tujuan beranak cucu, bertambah banyak, memenuhi, menaklukkan, berkuasa. Jadi perbedaan pria dan wanita, perbedaan organ tubuh kita, itu adalah by design. By God's design. Ini fondasi yang harus kita pegang. Tetapi Alkitab juga menunjukkan kepada kita bahwa perbedaan pria dan wanita tidak hanya sekadar perbedaan fisik saja. Sebab ada fungsi, ada peran yang Tuhan ingin masing-masing kita mainkan dalam kepriaan dan kewanitaan kita. Saling melengkapi. Dalam Alkitab, gender itu selalu didefinisikan. Kalau misalnya mendefinisikan pria, itu selalu dikaitkan dalam relasinya dengan gender yang lain, wanita. Di dalam Alkitab, setiap kali bicara tentang kepriaan, tentang manhood, nggak pernah lepas dari wanita. Tidak pernah lepas dari relasinya dengan wanita. Sama sebaliknya. Waktu bicara tentang womanhood, kewanitaan, tidak pernah lepas dari relasinya dengan pria. Nah ini harus kita highlight nih. Gender itu tidak berdiri sendiri. Kita harus highlight hal ini karena dalam Alkitab itu selalu bicara tentang kaitan gender dengan gender yang lain. Jadi bukan identitas yang sifatnya isolated. Jadi gender itu nggak ada gender yang isolated. Sendiri, untuk diri sendiri. Setiap kali Alkitab bicara tentang gender selalu menyangkut apa yang dilakukan individu terhadap individu yang lain. Nggak pernah bicara tentang kualitas yang terisolasi. Dalam Alkitab nggak ada ayat yang berkata pria adalah 1, 2, 3. Lalu jauh di ayat berikutnya nggak ada kaitannya wanita adalah A, B, C. Nggak pernah kejadian seperti itu. Di dalam Alkitab kita setiap kali muncul pria, selalu dikaitkan dengan wanita dan apa yang dilakukan satu sama lain. Selalu nadanya satu sama lain. Man, do this for her. Women, do that for him. Setiap kali bicara pria dan wanita, selalu soal saling. Jadi identitas seksual kita berkaitan pada tindakan untuk yang lain. Relational. Jadi identitas kita itu selalu dalam kaitan yang relational, contributing to other people. Nah ini penting. Jadi gender itu nggak pernah soal egonya saya, keakuan saya, kenyamanan saya, kebahagiaan saya. Gender nggak pernah bicara tentang kebahagiaan saya dengan identitas gender saya. Waktu Alkitab bicara tentang gender, dia bicara tentang apa yang harus saya perbuat untuk yang lain. Pria dan wanita. Perhatikan Efesus 5, ayat 22 sampai dengan 25. Saya singkatkan, demikian ayatnya. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Jelas ya? Saudara cari Alkitab yang lain bicara tentang pria dan wanita, semuanya seperti ini. Gender adalah anugerah. To be a man, to be a woman. Itu adalah keistimewaan yang Tuhan berikan kepada setiap kita untuk saling mengembangkan satu sama lain. Seperti Allah Tritunggal yang satu. Demikian juga kita berinteraksi satu untuk satu sama lain menggenapi panggilan Tuhan. Seorang suami merangkul kepriaannya demi keindahan dan keutuhan istrinya. Seorang suami itu harus merangkul kepriaannya, harus betul-betul jadi pria, baru dia bisa mengindahkan dan mengutuhkan istrinya. Demikian sebaliknya. Seorang istri
merangkul kewanitaannya, harus merangkul kewanitaannya, penting merangkul kewanitaannya, supaya dia bisa menghebatkan suaminya untuk menjadi pria yang dihormatin. Ini yang Alkitab ajarkan. Definisi kepriaan dan kedewasaan seorang pria membutuhkan relasinya dengan wanita yang merangkul maskulinnya. Jadi saya baru bisa menjadi pria, jadi suami yang Tuhan rancangkan kalau si Vina merangkul bahwa saya maskulin dan maskulinnya saya. Ngerti? Dan sebaliknya. Seorang wanita jadi utuh matang. Sebagai wanita, dia membutuhkan pria yang merangkul femininnya. Demikian Alkitab bicara tentang gender. Jadi pria dan wanita secara eksklusif saling melengkapi untuk tujuan Tuhan. Tidak peduli apapun yang kita rasakan. Tidak peduli apapun yang kita bingung atas fisik kita, atas organ kita, atas emosi kita, atas ketertarikan kita kepada lawan jenis bukan lawan jenis. Gender tidak bergender. Apapun kebingungan kita akan identitas seksual kita harus berjalan dalam realitas biologis yang Tuhan rancangkan by design. Kita harus melangkah dalam realitas biologis dari rancangan Tuhan yang baik dan sempurna adanya. Berjalan dalam woke culture, LGBT adalah bentuk pemberontakan kepada Tuhan. Pertanyaannya, mengapa semua isu ini terjadi sekarang? Ada dua hal yang sangat major. Setidaknya ada dua hal. Yang pertama berkaitan dengan lust. Berkaitan dengan dosa, berkaitan dengan kedagingan kita. Bahwa kita ingin segala sesuatu, bahwa kita itu egois. Kedagingan kita yang membuat kita berpikir semua di dunia adalah yang penting saya bahagia, yang penting saya nyaman. Lust. Maka kita hidup untuk daging kita, itu alasan kenapa penyimpangan demi penyimpangan terjadi. Kalau kita baca firman Tuhan, juga jelas di sana dituliskan tentang bagaimana orang-orang yang jatuh kepada gay, lesbian, mereka adalah orang-orang yang tidak merasa perlu mengakui Tuhan. Mereka memberontak kepada Tuhan. Ayat firman Tuhan dari Roma 1:26 sampai dengan 28, karena itu Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan. Sebab istri meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan yang tak wajar. Suami meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan istri mereka dan melakukan dan menyala-nyala dalam kemesuhan laki-laki dengan laki-laki. Karena mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Tuhan. Karena mereka tidak percaya kepada Tuhan. Mereka tidak mengakui kebenaran Tuhan. Mereka menolak kebenaran Tuhan. Kenapa mereka tolak? Karena mereka mengikuti hawa nafsu mereka. Mereka mengikuti apa yang mereka ingin, apa yang mereka mau. Itulah kejahatan yang terjadi. Isunya bukan karena Tuhan desainnya keliru. Isunya adalah pada kita yang terlalu self-centered, terlalu egois, terlalu narsis, terlalu hidup untuk diri sendiri. Tuhan tidak merancang kita untuk hidup untuk diri kita sendiri. Dalam hal gender saja, kita belajar diingatkan, kita hidup untuk satu sama lain. Lust adalah isunya. Yang kedua, bicara tentang confusion. Semakin banyak berita tentang hal ini, semakin banyak penerimaan yang terjadi. Tapi itu semua terjadi karena apa? Karena ada kebingungan. Dan hal yang menarik, cross-gender fashion. Itu sudah dicatat dari Ulangan pasal 22 ayat 5. Banyak orang bilang, Alkitab itu nggak relevan. Alkitab itu nggak relevan. Alkitab mana ada bicara tentang situasi sekarang? Siapa bilang? Baca Ulangan 22 yang kelima. Ini firman Tuhan yang bilang. Dari setidaknya 4.000-5.000 tahun yang lalu. Nih. Seorang perempuan, janganlah memakai pakaian laki-laki. Dan seorang laki-laki, janganlah mengenakan pakaian perempuan. Sebab setiap orang yang melakukan hal ini adalah kekejian bagi Tuhan, Allahmu. Adalah salah kalau seorang pria menanggalkan kepriaannya dan mengidentifikasi diri sebagai wanita. Adalah salah seorang wanita jika menanggalkan identitas originalnya, lalu merepresentasikan dirinya lebih maskulin jadinya.
Cross gender fashion sudah dibahas dari Ulangan 22 ayat yang kelima. Pria pakai baju pakaian wanita, wanita pakai pakaian pria. Dan itu dikatakan adalah kekejian bagi Tuhan. Problemnya apa? Problemnya adalah bahwa kita memberontak pada rancangan original Tuhan. Ini bukan sekedar soal fashion. Memang sih banyak artis, fashion designer melakukannya, mendesain pakaian seperti ini dengan alasan art, seni. Tapi seni juga perlu ada batasan pengajarannya. Ya loh. Dan kalau kita bicara tentang pakaian yang kita gunakan, lagi orang yang menggunakan yang tidak menggunakan seni. Problemnya adalah kita mengidentifikasikan diri kita dan kehilangan arah. Isunya bukanlah sekedar soal fashion yang kita pakai. Tapi isunya adalah soal kesakralan. Peran kepriaan dan kewanitaan kita. Saudara, menjadi pria itu sacred. Menjadi seorang wanita itu sakral di hadapan Tuhan. Nah, kesakralan ini yang kita jaga dari bagaimana kita mengekspresikan diri kita. Sebab waktu kita mengekspresikan diri kita secara proper, by original, seperti desain Tuhan, kita berguna, bernilai untuk tujuan Tuhan. Kalau kita menarik diri kita untuk hidup dengan cara kita sendiri, we have no value in God's kingdom, in God's agenda. Itu kenapa jadi kekejian di hadapan Tuhan. Ayat berikutnya lagi sebagai gambaran. 1 Korintus 6 ayat 9 sampai dengan 10. Janganlah sesat orang cabul, penyembah berhala, orang berzinah, banci. Banci ini ada di Alkitab. Ada yang baru pertama kali tahu, rupanya kata banci itu ada di Alkitab. Ada yang baru tahu? Tadi pagi ada yang angkat tangan cukup banyak. Kata banci rupanya ada di Alkitab. Oh, banyak juga ya. Baru lihat ini. Itu banci ada di Alkitab. Dalam bahasa Inggrisnya effeminate, dalam bahasa Yunaninya malakhoi. Menggambarkan pria yang berlaku maskulin. Pria yang berlaku feminin. Berlaku seperti wanita. Kelakuan attitude-nya. Banci. Lalu kemudian ada kata pemburit di sana. Tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Pemburit adalah sodomizer, sodomi. Perbuatan seks pria dengan pria. Hasilnya tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ini yang firman Tuhan katakan kepada kita. Jadi kalau saudara lihat seperti itu, Alkitab memberikan pada kita petunjuk yang sangat clear bagaimana kita diciptakan dan bagaimana seharusnya kita hidup, bagaimana kita memandang tubuh kita, kesakralan diri kita utuh di hadapan Tuhan. Solid kebenaran Tuhan, tapi sebagai murid Kristus, kita harus hati-hati membawa kebenaran ini. Karena memang ada yang namanya kebenaran Tuhan. Ini kebenaran Tuhan, pria dan wanita. Nggak ada yang lain, eksklusif. Ini hati Tuhan. Tapi waktu kita membawa message ini kepada orang-orang di sekitar kita yang bergumul dengan identitas seksualnya, kita jangan hanya sekedar membawa kebenaran Tuhan. Kita perlu juga membawa kebenaran tersebut diiringi dengan hati Tuhan. The heart of God. Hati yang penuh kasih. Hati yang sabar. Hati yang beranugerah kepada sahabat, rekan, kenalan kita, atau orang-orang di luar sana yang bergumul dengan seks dan gendernya. Kenapa harus tidak cukup sekedar membawa kebenaran Tuhan? Kenapa harus diiringi dengan hati Tuhan? Sebab kalau kita tidak hati-hati, nanti orang akan kenal orang Kristen sebagai orang Kristen yang hanya membawa lebih banyak pesan kebencian untuk orang-orang seperti mereka. Bukan itu message-nya. Bukan itu message-nya. Kita perlu aware bahwa isu menyangkut gender adalah isu yang sangat, dalam tren budaya, itu sudah menjadi isu yang sangat kompleks. Berkaitan dengan genetik, isu medical, fashion, politik, kebebasan hak asasi pribadi, kebebasan beragama, kompleks sekali. Makanya banyak ahli katanya, ketemu untuk diskusi pun sampai hari ini tidak ada yang konklusif. Semua yang inkonklusif, mereka nggak bisa ketemu di tengah. Gender berapa banyak aja bebas pada akhirnya. Karena apa? Kompleks. Jadi hati-hati untuk tidak membawa pesan yang kemudian membuat kita, memang Alkitab yang kita punya solid, memang kebenaran Tuhan itu solid, memang kebenaran Tuhan itu konklusif. Mereka tidak konklusif. Tapi kita perlu membawa hati Tuhan, karena hati Tuhan merangkul ketidaksempurnaan, merangkul keberdosaan kita bahkan, merangkul kebebalan hati orang berdosa. Itu yang kita perlu aware. Karena kalau tidak, kita akan menjadi
orang-orang yang dianggap musuh. Karena apa? Kegagalan kita membawa hati Tuhan. Hati-hati untuk tidak menebar pesan kebencian, tapi di sisi yang lain kita perlu hati-hati untuk tidak justru malah membenarkan mereka. Pesan dari kaum LGBT selalu membawa pesan kasih, cinta kasih, acceptance, toleransi. Dan itu sebabnya sekarang semakin banyak orang Kristen katanya yang mendukung LGBT. Ada kelompok orang Kristen yang mendukung LGBT. Waktu Pride Month setiap bulan Juni ikutan di Pride Month. Mereka menggunakan apa? Mereka menggunakan satu ayat. Ayat yang digunakan adalah 1 Korintus 13. Dan mereka berkata, tidakkah love is patient, love is kind. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, kasih itu baik. Tidak menyimpan kesalahan orang lain. Tidakkah itu yang Alkitab ajarkan? Benar kan itu yang Alkitab ajarkan? Love is kind. Karena alasan itu, karena menafsirkan ayat tersebut, mengangkat ayat tersebut, mereka merangkul bahkan ikut Pride Month. Sadar tidak sadar waktu mereka ikut Pride Month, mereka memperjuangkan pria dan wanita menjadi legal. Pria dan pria, wanita dengan wanita itu menjadi legal di dunia pernikahannya. Dan itu bukan yang Tuhan inginkan. Saudara tahu problemnya dari mengangkat ayat 1 Korintus 13 ayat 4 dan 5 itu sebagai basic untuk mendukung kaum LGBTQ. Problemnya adalah tidak membaca ayat itu dengan lengkap. 1 Korintus 3, 4, 5 memang love is kind, love is patient, tidak menyimpan kesalahan orang lain. Tapi ayat ke-6-nya tolong dibaca jelas. Apa ayat yang ke-6-nya? Mari kita baca bersama-sama ayat yang ke-6. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi ia bersuka cita karena kebenaran. Saudara perhatikan ini, love cannot rejoice in wrongdoing. Kalau kita mengasihi seseorang, kita nggak bisa berkata kita mengasihi dia kalau dia hidup semau-maunya dia. Misalnya seorang istri punya suami kita ini senang jajan, cari prostitut, punya simpenan. Saudara tidak bisa berkata, nggak apa-apalah suami saya sayang pada suami saya. Kalau itu memang membuat dia lebih bahagia, silahkan aja dia begitu. Let them be. Itu bukan cinta namanya, itu bukan kasih yang Tuhan ajarkan. Sebab kasih yang Tuhan ajarkan adalah kasih yang harus mengkoreksi. Untuk supaya apa? Supaya akhir kehidupan kita beroleh kekekalan. Berjumpa dengan Tuhan yang benar. Bukan cuma sekedar bahagia di dalam dunia ini, tapi di dalam kekekalan menikmati Tuhan. Love cannot rejoice in wrongdoing. Kita nggak bisa bersuka cita dengan kultur dunia yang gila diajarkan oleh media dan orang-orang di sekitar kita sekarang. Kita bersuka cita, kita hanya bisa bersuka cita dalam dan oleh kebenaran. Problemnya, ada banyak orang yang Kristen katanya hari ini, murid Kristus katanya hari ini, telah mengadopsi kultur dunia tentang kasih. Love is all about kind, being kind. Kita sudah punya khotbahnya beberapa minggu yang lalu. Tuhan tidak memanggil kita jadi orang baik. Tuhan memanggil kita jadi orang benar. Banyak orang berkata, orang Kristen sekarang, kita perlu merayakan perbedaan keyakinan akan Tuhan, kebenaran termasuk seks dan gender. Jadi kita harus saling terima, apapun yang orang percayai. Apapun yang mereka ingin lakukan, kalau mereka bahagia atas dasar love, cinta, let them be. Itu bukan kasih yang Kristus ajarkan, itu bukan kasih yang Kristus teladankan. Waktu Tuhan melihat dunia dalam kegebalan dan penuh dengan dosanya, Tuhan tidak berkata yang penting manusia bahagia, terserah mereka mau jadi seperti apa. Nanti masuk neraka, yang penting mereka happy di dunia, silahkan saja. Enggak kan? Tuhan lahir ke dalam dunia, menerobos pintu surga, menghampiri setiap kita, naikkan kayu salib tersebut bagi kita, supaya barang siapa yang percaya kepadanya, tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu kasih yang Tuhan tunjukkan, yang Dia teladankan. Itu kasih yang kita harus hidup. Kasih menuntut kita untuk memberitakan kebenaran Tuhan. Kasih menuntut kita untuk melakukannya dengan hati Bapa yang penuh dengan belas kasihan. Jadi terakhir, apa yang harus kita lakukan kalau kita berjumpa dengan orang yang bergumul dengan identitas seksualnya? Entah itu mungkin hari-hari ini bisa terjadi. Suami kita sendiri, istri kita sendiri, anak kita sendiri, sahabat kita sendiri. Mungkin terjadi.
Apa yang harus kita lakukan? 3 hal saja, pendek saja. Ini 3 hal. Yang pertama, we need to befriend them. Kita perlu hadir sebagai sahabat. Kita perlu hadir sebagai seorang yang mengerti apa yang dia gumulkan. Menjadi sahabat yang mendengarkan apa yang dia kisahkan. Kita perlu menjadi sahabat bagi mereka. Kita nggak bisa menolak mereka. Itu sebabnya di Cornerstone, semua orang adalah orang berdosa. Semua orang, kenapa kita menyebut komunitas kita sebagai komunitas dengan tagline Everyone is Welcome? Karena tidak ada orang kudus di sini. Saya straight, tapi saya punya dosa yang lain. Maksud kita datang, apapun problem, pergumulan Anda, kita sama di dalam Tuhan. We are friends. Befriend them. Yang kedua, pray for them. Doakan mereka. Doakan supaya Tuhan bekerja. Supaya Roh Kudus Tuhan melembutkan hati. Supaya mereka menemukan kebenaran, supaya mereka melangkah di dalam kebenaran Tuhan tersebut. Lalu, apa yang kita bisa lakukan adalah walk with them. Bukan cuma sekedar berjalan bersama dengan mereka, sekedar ngobrol sehari demi hari. Bukan sekedar berjalan bersama dengan mereka, tapi tetap dalam dosa kita masing-masing. Bukan. But walk with them in the way of repentance. Karena kita semua orang berdosa. Base-nya adalah, apapun pergumulan kita, apapun kesulitan kita, apapun kejatuhan kita, kita bisa satu hanya oleh anugerah Tuhan yang memberikan pada kita ruang, memberikan pada kita margin, memberikan pada kita kesempatan untuk menghampiri Tuhan dan bertumbuh semakin indah seperti yang Kristus rancangkan. Saudara, biarlah firman Tuhan hari ini boleh menolong kita ingat satu hal. Biarlah kita berjuang di dunia kita hari ini. Let us fight, let us join as we fight against placing our psychology over our biology. Jangan membiarkan psikologi kita, emosi kita, perasaan kita membuat kita tuh mengabaikan biologi kita. Tapi lebih daripada itu, let us submit it all to God. Back to our theology. And recognize that He makes no mistake and created us in His image. Saudara, dunia sekarang selalu berbicara tentang apa yang saya rasakan, apa yang saya gumulkan, apa yang saya butuhkan, apa yang membuat saya happy, apa yang membuat saya tidak happy. Emotional psychology. Yang membuat kita kemudian gagal melihat apa yang telah Tuhan rancangan bagi kita by design. Biologi kita. Tapi daripada sekedar bergantung pada biologi kita, kita perlu kembali kepada teologi kita. Yang menolong kita ingat bahwa kita adalah pria yang sakral. Bahwa kewanitaan kita adalah sesuatu yang sacred. Kita perlu menjaga kekudusan kehidupan kita dalam terang firman Tuhan. Dan kita dipanggil untuk membawa berita ini kepada orang di luar sana. Membawa kebenaran Tuhan dengan hati Bapa. Bertumbuh untuk tujuan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa.